Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah rabbana zidna ilman wa rizqna fahaman. Baik para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 21 orang ada yang telah join ya, termasuk saya sendiri ya. Masih 20 orang ya. Telah join sore ini, syukur alhamdulillah untuk menyampaikan bimbingan skripsi ya dari ketua prodi tentunya untuk hal-hal yang semester ini yang kiranya untuk mempercepat ya akselerasi daripada kelulusan proses skripsi para mahasiswa. Kemudian jangan lupa selawat salam kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk selalu mencontoh ya uswah teladan akhlakul karimah, akhlakul azimah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para mahasiswa yang sekalian, ini sudah nampak di layar yang saya tampilkan, apakah sudah? Ya, Ustaz, sudah. Ya, jadi saya memulai daripada ini. Jadi skripsi itu ada semester ini yang mengambil 68 orang. Mungkin ini akan ada perubahan nanti pada masa reservasi KRS ya. Nah, jadi 68 orang ini nantinya saya harapkan harus lulus semua nih ya. Jadi untuk semester ini harus selesai semua 68 orang ini ya. Nah, 68 orang ini siapa tadi ya histeris? 68 ini ya, 68 orang ini nanti kita bagi ya dosennya siapa aja yang apa namanya yang bertugas untuk membimbing ya. Nah, di kita ada dosen 9 orang. Nanti kita tunggu Pak Ainur Ain juga nanti ketika sudah ada fungsional ya. Nanti bergabung di sini juga ya. Jadi dosen-dosen yang ada di kita ini ya. Ini yang sudah saya lihat di my skripsinya. Jadi kami langsung memasukkan terus ya yang sudah di my skripsinya itu sudah terlihat. Jadi kita masukkan terus. Nah, setiap dosen itu kita batasi 10 orang ya. Setiap dosen kita batasi 10 orang. Oh Pak, ini kenapa Pak Andri semua nih yang banyak 49 orang? Bukan. Ini hanya terminal saja nih ya. Ini hanya terminal saja. Nanti kalian harusnya memilih nanti di antara 9 dosen, 8 dosen ini selain saya gitu ya. Saya hanya terminal saja. Nanti yang pilih saya tinggal sama saya, yang lain nanti saya akan pindah-pindahkan kepada yang lain. Kenapa tidak ditentukan sendiri aja Pak? Bapak yang tentukan siapa memimpin siapa. Saya tidak mau begitu ya. Saya mau melihat kedekatan para mahasiswa dengan pembimbingnya. Nanti kalau saya tentukan ya, nanti kadang-kadang apa namanya cocok, alhamdulillah ya, nggak cocok nanti sudah lambat lagi kuliah kalian. Jadi saya inikan aja ya, jadi terserah masing-masing. Cuma batasannya seperti itu ya, saya bilang tadi batasannya adalah 10 ya, 10 bimbingan ya, 10 bimbingan. Nanti disesuaikan saja cari dosen yang bisa bimbing. Tapi nanti kalau memang yang bermasalah sudah pada penuh semuanya ya, mau tidak mau ya saya tunjukkan nanti siapa yang bimbing siapa begitu ya. Tentunya ini nanti akan bagi. Jadi nanti kalian pun nanti kalau misalnya mungkin nanti pada masa reservasi KRS pada pekan ketiga ya, ini kan pekan kedua, pekan ketiga itu nanti kalau bisa ini dirubah aja nih, udah dipilih aja nanti kelas yang mana yang apa, bukan kelas maksudnya siapa pembimbing yang akan dipilih ya. Yang mana pembimbing yang akan dipilih nanti pada pekan ketiga nanti tentukan saja ya. Ingat pesan saya itu hanya batasnya 10 ya, setiap dosen itu membimbing 10 dalam satu semester. Ya, baik. Kita lanjutkan sampai sejauh ini paham kira-kira, atau ada yang dalam grup ini belum mengambil KRS My Skripsi, itu nanti tolong diisikan ya pada pekan ketiga ya skripsi. Kalau ada nanti yang bermasalah ya datang kampus nanti kita ini kan ya, apa namanya kita ini kan. Ini secara sistemnya teknisnya itu akan nampak pada KRS para mahasiswa ya. Baik, berikutnya saya akan ini yang akan kita bicarakan sore ini ya.
Sore ini kita akan bicarakan ini. Apakah terlihat di layar daftar isi? Ya Ustadz. Oke, baik. Sore ini kita akan bicara ini ya. Yang pertama masalah TOEIC ya. Yang 68 orang tadi ya itu harus sudah menyelesaikan TOEIC-nya. Adakah yang masih belum menyelesaikan di grup ini? Itu mohon diselesaikan. Ini ada waktu ya. Ada waktu. Jadi karena TOEIC itu nanti terhalang kita untuk urusan-urusan seperti SKL ya. Dan sudah nggak ada TOEIC itu agak susah. Jadi yang belum ada dikejar ya, jangan berleha-leha. Ini harus tancap gas. Ini jangan sudah semua selesai gara-gara satu syarat itu tidak ada, maka itu menjadi penghalang ya, menjadi rintangan. Nah, kemudian ini my skripsi difungsikan ya, buat akun dulu. Apa tujuan my skripsi itu? Tujuannya adalah untuk merekam jejak ya, apa bimbingan dan lain sebagainya. Nah, kalau nanti perlu pelatihan boleh kita buat pelatihan, tapi saya akan tampilkan secara sederhana aja ya. Apakah sudah terlihat di layarnya my skripsi yang saya tampilkan? Apakah sudah terlihat my skripsinya yang saya tampilkan? Terlihat? Sudah Ustadz. Sudah. Saya perlu tanya-tanya begitu supaya nanti saya tahu apakah yang saya buat ini bisa dilihat. Nanti kalau tidak, nanti saya masih ulang-ulang lagi atau lain sebagainya ya. Jadi mohon direspon ya. Nah, seperti kita lihat ini ya. Yang mana yang saya mau tunjukkan ya, sebentar. Yang mana yang mau saya tunjukkan? Ya. Rizal Mulisin mana ada sini? Mana Rizal Mulisin tuh? Nggak nampak namanya. Oke, ini aja ya, Ainun ya. Oke, Ainun. Baik, ini saya perlihatkan ya. Jadi para mahasiswa ya, nah, ini salah satu contoh ya. Jadi ini ada sekitar 9 kali perjumpaan ya melalui ini my skripsi ya. Nah, jadi yang pertama tanggal 17, kemudian tanggal 5 Oktober, ini selang-selang sepekan ini ya. Jadi 3 proposal diupload. Nah, kemudian nanti baru berubah jadi skripsi 1, skripsi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, jadi nanti para mahasiswa ya, ini dimasukkan file bimbingannya ya. Nanti dosennya nanti akan mengkomentar lewat ini nanti dimasukkan filenya begitu. Jadi semua bisa bisa menginikan ya, mengkomentari apapun yang ini itu bisa melalui itu ya. Jadi nanti dipecah-pecah saja. Pokoknya itu gunanya untuk merekam ya, merekam apa yang menjadi menjadi bahasan. Nah, jadi nanti ketika sudah diupload filenya, kemudian nanti ini ya dibuat kata-kata di sini ya.
Nah, saya sudah merevisi bagian latar belakang hingga penelitian. Kata dosen, ini kata saya nih, ya. Pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan karena orang akan tahu jika dibaca langsung. Bagusnya soal nomor 2 aja dan hanya satu soal saja untuk pertanyaan kedua. Jadi ada semacam percakapan antara dosen dengan mahasiswa di sini, ya. Nanti ya, ini apa, di file bimbingannya boleh di semacam dikomentari, ya, ataupun pada ininya. Ini untuk isi ini kalau di akun saya ini mesti di sini, ya, saya mesti kata-kata di situ. Nah, setelah nanti 9 kali pertemuan, ya, 9 kali, ya, 3 proposal, ini skripsi bab 1, skripsi bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Bab 5, ini bab 6-nya mungkin dia masukkan abstrak kata kunci dan lain-lain sebagainya, ya. Nanti pada akhirnya nanti dia memasukkan seluruh kelengkapan, ya, satu proposal lengkap semuanya, satu file masukkan, ya. Nah, kemudian nanti dia akan mahasiswa akan membuat ini untuk luarannya kemana. Nah, ini misalnya, ya. Nah, udah klik dulu. Nah, ini saya klik, oke, ya. Jadi sebentar. Nah, jadi luarannya kemana mau dikeluarkan. Misalnya nanti artikel ini akan diterbitkan di jurnal Al-Quran dan Hadis misalnya, ya. Nanti disebutkan. Nah, ini proposalnya, ini proposal skripsi, ya. Ini laporan skripsi lengkap. Ini bab 1 bab 5, pokoknya lengkap tampilannya. Nah, kemudian luarannya, link luarannya ini dia nanti mau terbitkan di Atlantis Press, ya. LOA-nya, ada LOA-nya. Kemudian dia produknya apa misalnya, di proceeding. Nah, dia akan terbitkan di proceeding ini. Penelitian skripsi ini akan dikonferensikan pada konferensi nasional ICIM dan akan dipublikasikan pada proceeding Atlantis Press, WOS, ya. Nah, jadi ini secara sederhana, ya, tampilan skripsi. Nanti kalau kurang jelas atau ada kendala masalah nanti ditanyakan kembali ke saya, ya. Nah, jadi terkait tentang skripsi itu akun, ya, akunnya nanti diinikan pakai student, ya, akun semuanya apa namanya diinikan dan prosedurnya seperti ini, ya. Ini paling minimalis saya tampilkan, ya, paling minimalis. Di 9, ya, 3 proposal, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Oh, saya mau lebih daripada itu, silahkan, tidak masalah. Pokoknya diupload di sini, ya, gunanya untuk merekam jejak, ya, daripada ini Anda, daripada skripsi Anda. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengontrol yang lain, jadi kita hanya lihat sini saja. Nah, terkait dengan ini juga nanti ini ada daftar judul, ya. Nah, daftar judul ini sudah masuk ke judul, ya. Masuk ke judul. Ya. Cek judul, lulus jangan langsung. Oke, udah. Ini kita sudah masuk ke judul, ya. Nah, jadi bicara tentang judul, ada judul-judul yang dosen tawarkan di MySkripsi. Silahkan diambil, dipilih dosen yang tawarkan judul pada MySkripsi. Nanti kalian akan bisa lihat itu siapa judul yang sudah ditayangkan. Cuman catatan dari saya, para mahasiswa harus konfirmasi judul yang dipilih itu dengan Google Scholar. Apa itu Google Scholar, Pak? Ini dia nih. Saya tunjukkan Google Scholar. Sudah terlihat di layarnya? Google Cendekia? Sudah, Ustaz. Oke, baik. Jadi ini namanya Google Scholar atau Google Cendekia. Setiap judul yang dipilih itu dikonfirmasi kemari. Jangan nanti setelah kalian pilih kemudian mental, ya. Nah, contoh misalnya ini, ya, saya coba saya inikan, ya, saya apa namanya, saya inikan, saya coba cek Google Cendekia ada nggak yang buat.
saya buat, saya cek dulu ya. Lihat sama-sama ya. Kosong ya. Etika komunikasi dakwah terhadap orang tua dalam surat Maryam ayat 28 studi tentang terhadap tafsir at-taisir karya Firanda Andirja. Kosong ya. Kosong, nggak ada. Ini sah nih. Judul ini oke. Nah, ini siapa yang buat nih? Oh, ini Pak Suhardianto ya. Dari pilih judulnya oleh Fatih Muhammad ya. Nah, itu sah. Jadi kalian pilih judul, jangan langsung menyerahkan itu langsung ke dosen, tapi kalian sendiri harus mengeceknya langsung di Google Scholar. Dicek langsung apa judul itu ada orang ambil atau enggak gitu. Ya. Nah, itu apa namanya cara teknis supaya nanti kita jangan bertumpang tindih ya dengan judul orang yang pilih, kita buat pilih lagi ya. Nah, cek judul di Google Scholar, jangan langsung pilih di transkripsi. Bagaimana cara mencari judul? Nah, bagaimana cara mencari judul? Saya rasa semuanya paham ya. Apa itu caranya? Yaitu banyak-banyak melihat jurnal ya. Banyak-banyak baca jurnal. Jadi jurnal-jurnal yang inilah yang hebat-hebat, yang maju-maju, banyak-banyak baca jurnal itu insya Allah akan menambah ini kita wawasan kita, judulnya apa yang mau kita buat. Nah, tentunya ini transkripsi sebagai ini juga sebagai salah satu solusi ya. Nah, kalau mau buat yang lebih ya bisa di luar transkripsi boleh juga. Nanti judulnya dibuat, setelah itu dipilihkan siapa dosen yang akan membimbing kita. Nah, transkripsi ini boleh dua dia, boleh judul dibuat dosen, boleh judul dibuat mahasiswa, tapi nanti dia pilih dosen ya. Nanti kalau sudah dipilih, dimintakan dosennya, Bapak, tolong ini sudah saya inikan, tolong di ACC, di approve ya, diokekan ya, langsung dosennya nanti mengokekan. Nah, ini minta tolong juga nanti kalau ada dosen yang tidak paham lagi dengan ini ya, nanti bisalah kalian bantu lagi mana caranya ya, supaya terekam di transkripsi. Jadi perhatikan juga dosen-dosen yang memang tidak terekod ini bisa ini juga ya. Jadi ini kita fungsikan untuk kemudahan. Jadi nanti tolong dibantu ya kalau mahasiswa kadang ada pilih dosen yang tidak mengerti dengan ini ya. Tolong dibantu dosennya supaya apa yang kalian buat itu terekam ya di transkripsi akun daripada dosen tersebut dan punya jenengan semuanya ya. Nah, baik. Berikutnya ini masalah pilih judul. Itu kalau jurnal ya, jurnal-jurnal yang bicara masalah tafsir itu banyak sekali. Nanti dengan bisa cari dengan ya kata kunci paling jurnal tafsir misalnya ya, jurnal tafsir misalnya. Nanti akan keluar dia ya. Nah, ini sama saya. Nanti lihat jurnal-jurnal itu isinya apa-apa aja yang dia bahas ya. Nah, isinya apa-apa yang dia bahas. Oh, kalau misalnya saya mau yang sifatnya yang lebih ke barat-baratan misalnya, monggo silahkan ya, lihat jurnal Sunan Kalijaga ya. Nah, ini jurnal hermeneutik punya Kudus. Ini Sinta berapa nih? Nanti kita lihat Sintanya. Nah, jadi kita mau lihat judul itu di mana? Di archive ya atau arsip ya. Lihatnya di sini. Nah, kita lihat yang terbaru lah misalnya kan. Nah, ada terlihat jurnal hermeneutik di layarnya? Ada ya? Lihat. Oke, baik. Nah, jadi misalnya begini nih, atribusi Mujahid bin Jabar dalam diskursus penafsiran klasik. Ini bicara kontribusi ya, siapa Mujahid bin Jabar nih ya. Ini nanti mungkin kalian ada tokoh yang lain mungkin mau ini kan aplikasi konsep Milkul Yamin dalam kajian tafsir. Nah, ini konsep Milkul Yamin tafsir tematik era modern. Nah, itu. Jadi mungkin kalian ada ide-ide lain yang mau dibuat ya, tutorial dalam Al-Qur'an ya. Tematik ini, pengambilan Al-Qur'an positif, konsep surah, demokrasi ya. Abdullah Said pemikiran ya, paradigma tafsir amali dari teosentris ke antroposentris. Boleh. Jadi judul-judul yang ada di jurnal itu menjadi semacam
penambahan kita ya dalam memilih judul mana yang ini yang apa namanya yang akan kita pilih judulnya. Jadi supaya kita tuh nggak mati pikiran ya. Oh ini apa mau saya pilih judulnya ya. Ini kira-kira judul apa yang mau saya pilih. Jangan begitu ya. Nah ini bisa dilihat juga jurnal kita nih ya, jurnal Prodi Quran Tafsir. Nah, ini punya kita nih, IGT ya. Nah, judulnya mana apa? Nah, judulnya ini. Nah, ini baru terbit sekali ya. Nah, lihat dalam bahasa Ibnu Katsir ya. Kasih asasial Al-Quran dari dia Asal Abu Zina dalam ini kan anak IGT ini ya, Yahya ya. Asal Al-Quran di YouTube. Nah, share fase sama atas metodologi ini metodologinya dibahas. Nah, jadi untuk lihat judul itu nanti rajin-rajin lah ya, lihat-lihat jurnal ya, lihat-lihat my skripsi, lihat-lihat itu supaya judul yang dipilihkan itu berbeda dengan yang lain. Nanti konfirmasinya ke Google Scholar ya. Kalau nanti juga dilihat Google Scholar pun tidak ada, maka coba diketikkan dalam bahasa Inggris. Coba dicek dalam bahasa Inggris, konfirmasi dalam bahasa Inggris. Kadang dalam bahasa Indonesia memang tidak ada, tapi dalam bahasa Inggris ada. Nah, ini bisa jadi temuan juga nanti ya, menjaga itu jangan sampai nanti ada yang berkeburukan. Nah, baik. Nah, kemudian para mahasiswa, jadi pilih judul, kemudian ini naskah publikasi ya. Nanti kami harapkan kepada para mahasiswa 68 orang ini nanti naskah publikasinya diinggriskan ya. Di bahasa Inggriskan. Caranya apa? Caranya adalah paling sederhana itu kalian bakukan bahasanya, ya, bahasanya dibakukan di bahasa baku ya, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi betul-betul bahasa Indonesia yang apa namanya yang baku, kemudian baru dipakai aplikasi Google Translate untuk mentranslate dia ke dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi bahasanya harus bahasa kaku, syaratnya begitu. Nggak boleh kita bahasa hari-hari kita translatekan, itu tidak ini. Ya. Di apa ditranslate dalam bahasa Inggris ya. Nanti ketika ini publikasi artikel ke jurnal terakreditasi atau tidak akreditasi itu monggo silahkan. Yang penting jurnal jenengan itu harus diterbitkan ya. Diterbitkan gimana Pak? Ya dengan dosennya ya. Dengan dosennya nanti diterbitkan bersama-sama dosen. Nanti nama jenengan pertama, nama dosen kedua begitu. Oh kalau misalnya berhalangan atau tidak mampu untuk menerbitkan ya sudah ya. Lapor ke saya, nanti biar saya bantu di sini. Ya. Kalau misalnya, oh Pak saya ini, jadi kenapa saya sarankan untuk terbitkan ya minimal para mahasiswa ini punyalah rekam jejak ya, ada tulisan di jurnal. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan ya, semacam rekaman abadi. Jadi tidak apa namanya tidak akan usang dimakan waktu ya. Jadi itu membuat sejarah seperti kita ukirkan nama di batu akan hilang ya itu. Jadi itu apa namanya harapan Prodi IGT ya untuk semua 68 orang ini ya dibuat artikel nanti dan tulisannya itu dipublikasikan. Soal misalnya nanti pustaka kasih aja nanti yang bahasa Indonesianya ya. Tapi untuk dipublikasikan itu ya bahasa Inggrisnya. Jadi lebih apa namanya lebih beda-beda dikit ya, jangan nanti sama ya. Nah itu solusi yang saya sampaikan yang paling sederhana begitu, dibakukan bahasanya bahasa Indonesianya, nanti langsung pakai aplikasi Google Translate itu insya Allah itu akan memperbaiki. Oh perlu lagi lebih bagus lagi ya pakai nanti apa namanya ini ya Grammarly, diperbaiki grammarnya ya. Oh bagus lagi nanti dipakai lagi aplikasi yang lain. Nah, penting. Dan usahakan juga itu nanti apa namanya similarity check-nya ya. Nah, similarity check itu kalau bisa 20 ya. 20% itu kalau bisa 20% diusahakan begitu, jangan nanti ada yang apa namanya yang sama-sama dengan kita ya, jadi
nanti usahakan dia tuh similarity check itu 20 ya, itu lebih pas lah untuk ini kita ya, untuk kebagusan daripada artikel kita ya. Jaga similarity check-nya itu di angka 20. Nah, baik para mahasiswa, kemudian yang terpenting juga daripada itu ya, ini soal sitasi ya. Nah, ini Prodi mewajibkan pada para mahasiswa untuk mensitasi artikel dosen UMS minimal 5 artikel pada skripsi dan 5 artikel pada naskah publikasi. Ya. Jadi nanti deskripsinya itu kalau bisa bukan kalau bisa, memang harus ya, diambil ya 5 tulisan artikel dosen ya, baik dosen IKT ataupun dosen UMS. 5 itu paling penting pada naskah publikasi. Nah, kalau pada skripsi juga disebutkan itu lebih bagus lagi. Di mana saya sebutkan Pak? Di latar belakang masalahnya. Di situ nanti beberapa artikel punya dosen IKT atau dosen UMS disebutkan di situ, di skripsi di latar belakang masalah, dan juga pada naskah publikasinya juga disebutkan gitu ya. Itu usahakan dapatnya. Kalau memang tidak dapat ya minimal diusahakan dapat ya. Nggak bisa secara langsung, secara tidak langsung gitu ya. Jadi usahakan 5 artikel nanti sitasi. Apa itu sitasi? Sitasi itu menyebutkan artikel tersebut ya dalam tulisan kita ya. Mana lihatnya? Lihatnya di Google Scholar juga. Lihat tulisan-tulisan para dosen itu di blognya supaya lebih jelas ya. Nah, ini kalau terputus dalam beberapa waktu kita padai, nanti kita kirimkan link yang lain ya, kita bicara-bicara diskusi tentang apa yang perlu dibahas ya, ataupun apa yang perlu diskusikan. Ini saya sampaikan dari sesi saya dulu. Nanti setelah ini ya kita masuk kepada tahap diskusi ya. Jadi para mahasiswa bisa menanyakan ya apa yang perlu ditanyakan terkait tentang apa yang saya sampaikan sore ini ya. Nah, jadi nanti bisa dilihat ya daripada ini apa namanya, ini dosennya, Google School dosennya misalnya ya. Buka apa nih tentang apa, saya ada tulis tentang misalnya ini apa namanya, La Takrabu Zina ya, disitasi Yahya Fathur Razi ya. Dan disebutkan pada halaman berapa yang diambil, seperti buat referensi ya, seperti referensi ya di apa namanya, di footnote itu ya. Nah, begitu. Itu lebih kurang seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nah juga ada juga ini ya para mahasiswa. Nah, ini sedang kami susun ini ya untuk apa namanya, yang terbaru nantinya ya tentang prosedur skripsi ya. Nah, nanti kita akan bagikan ini ya. Sedang kita apa namanya, kita susun sebagus-bagusnya dulu. Jadi, setelah bagus nanti menjadi pedoman para mahasiswa ya, dan juga pedoman kita para dosennya untuk menguasai ini. Tapi ini masih dalam penyusunannya kesempurnaan. Oh, kalau misalnya ada sekarang ini jalur OB ya, jadi dia itu nulis tapi dia lewat ini, lewat apa namanya, seminar ilmiah internasional. Nah, itu untung-untung kalau misalnya ada momennya di ini ya, di UMS. Tapi kalau momen di luar ya boleh juga, tidak masalah, tapi nanti harus lengkap buktinya ya. Harus lengkap buktinya. Nah, itu sangat membantu sekali untuk mempercepat, dan itu nilainya sudah pasti ya, nilainya itu kalau Sinta 2A ya, proceeding internasional itu A, kalau nilai AB ya Sinta 3 ini sebenarnya sama juga ya. Saya malah setuju misalnya para mahasiswa itu buat skripsi, kemudian selesai skripsi, sidang dia, kemudian dia publikasi artikel di jurnal. Nah, itu lebih bagus karena
Skripsi itu penelitian. Ya. Kemudian jurnal ini publikasi, semua penelitian itu kita publikasikan, itu lebih bagus, ya, lebih pas gitu. Tapi kalau misalnya langsung ke publikasi, ya, nah, berarti penelitian itu emang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, awal-awalnya. Misalnya para mahasiswa mengambil skripsi punya orang lama, misalnya, dipublikasikan. Nah, saran saya boleh juga begitu, tapi dengan catatan harus dirubah itunya, mungkin variabelnya dirubah, tempatnya dirubah, ya, diinggriskan, ya. Kemudian ambil nama kakak kelas dan sebagai penulis kedua, kita penulis pertama, itu tidak masalah, itu dirubah total gitu. Bahasa Inggriskan, diinikan, ditemukan di publikasi, itu saya rasa bisa ya untuk mengambil jalur ini, ya. Tapi kalau misalnya normal-normal aja lebih bagus, ya. Skripsi, ya, selama 6 kali pertemuan, 9 kali pertemuan minimal, misalnya 9 pekan kan selesai, ya. Pekan selesai, pekan ke-10 sudah sidang, sudah persiapan sidang, pekan 11 sidang, ya. Kemudian persiapan yang lain untuk untuk hal-hal yang ini, ya, yang belum selesai gitu, ya. Nah, usahakan untuk bimbingan skripsi itu lebih dibuat disiplin, kalau bisa seminggu sekali, ya, sepekan sekali udah jumpa dosen, udah laporkan progres, ya, daripada skripsi tersebut, ya. Nah, baik para mahasiswa, mungkin sambil menunggu waktu ini, ya, kita coba ini dulu, mintakan pertanyaan, mungkin diskusi. Nanti kalau putus kita sambung lagi, ya, kita buka link lagi, ya, untuk kita sambung. Nah, monggo mungkin silahkan yang mau bertanya, monggo silahkan. Dipersilahkan, siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Bangun. Kalau untuk akun MyScript itu buatnya gimana, Ustaz? Itu cara buatnya nanti gimana ya? Siapa yang mau tampilkan di sini? Saya rasa buatnya itu sendiri itu di MySkripsi, kemudian buat akun, ya. Kemudian nanti di bagian prodi nanti mengsetujukan, ya, memvalidasi itu akun punya jenengan itu. Dengan buat, coba tanya nanti siapa teman-teman yang sudah, apa mungkin siapa kan? Nanti sudah dibuat akunnya, nanti diminta validasi ataupun diminta konfirmasi. Itu yang konfirmasi itu kita, ya, Bu Yeti, ya. Jadi minta Bu Yeti untuk memvalidasikan. Itu dapat akunnya baru masuk gitu. Nah, itu Mas Bangun, ya. Nanti kalau yang saya jelaskan ini kurang pas, jadi coba tanya sama yang sudah lah, angkatan kalian tuh, Ainun, ya, Hafsah, siapa tuh lagi? Siapa tuh? Ya. Tanya aja sama mereka gimana cara ininya, ya. Nanti kita bisa ini validasi atau konfirmasi untuk bisa memberikan akun itu. Nah, itu Mas Bangun. Baik, yang lain silakan yang mau tanya. Ya, makasih Dad. Ya, semua. Sudah ada judul semua? Sudah, ya? Sudah punya judul semua, ya? Sudah Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah, ya. Oh ya, maaf agak lupa saya. Nanti tolong diurus surat, ya, surat SK bimbingan di fakultas, ya. Lupa pula saya tadi. Bisa tulis lagi nanti. Jadi SK bimbingan, ya, diurus, ya. Jadi SK surat SK keputusan membimbing skripsi, ya. Nanti diurus itu ke ke fakultas, ya, ke TU. Nanti dengan surat itulah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan, dosen maksudnya, itu ada legalitas untuk membimbing, ya. Jangan kita hanya lewat MySkripsi langsung, tapi dahulukan itu dulu. Jadi buat proposal dulu, ya, proposalnya dibuat dulu semua.
nanti dibawa ke prodi, bawa ke saya. Ya. Jadi ketika sudah bawa ke saya, nanti saya lihat tuh, saya cek sesuatu judul kalian tuh di apa namanya di Google Scholar, bawa ke saya semuanya judul-judul yang 68 orang ini ya, sebagian sudah bawa tadi, siapa si Galang tadi sudah bawa ke saya, sudah saya cek clear bersih ya. Jadi yang lain juga begitu, bawa ke saya inikan, saya cek semuanya. Nah setelah itu bisa langsung untuk berurusan secara administrasi ke TU untuk ngurus SK bimbingan. Ketika sudah ada SK bimbingan itu baru serahkan ke pembimbing untuk membimbing. Jadi di bawah SK itu, jadi supaya lebih legal ya. Jangan kita langsung potong ke skripsi ya. Nah, jadi kalau sudah ada proposal dibuat proposal semua,